sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Bapak maaf sebelumnya hari ini mengganggu waktunya di tengah kesibukan Bapak yang cukup padat gitu hari ini. Saya Indra Gunawan meminta Bapak sebagai kepala sekolah saya untuk melakukan kegiatan wawancara Pak untuk kegiatan atau pemenuhan tugas CGP. Siap. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Indra Gunawan dari SDN Cibuni Asi. Sekarang bertugas di SDN Cibuni Asi mengajar kelas 6 dan kebetulan sekarang sedang mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11 di Kabupaten Tasikmalaya dan akan melakukan kegiatan wawancara bersama Bapak. Silakan perkenalan Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Dede Permana, Kepala SD Cibuniani. Dalam hal ini sesuai dengan moto dan juga visi SD Cibuniasi, ketika berbicara tentang apapun hubungannya dengan kepentingan akademik, insya Allah saya secara pribadi juga secara kelembagaan yang pertama tentu saja mengambil sikap adaptif, yang kedua siap mengakomodir segala bentuk, tentu saja dalam ini yang sesuai dengan visi dan misi SD Cibuniasi, sebagaimana yang kita bersama bahwa tunas pembelajar yang ada sebagai pembelajar yang karakter, inovatif, dan juga untuk kompetitif juga mandiri. Kaitannya dengan sesungguhnya permasalahan apa yang akan Pak Indra tanyakan, insya Allah sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala sekolah, insya Allah saya jawab. Ya, Bapak terima kasih. Kita mulai aja ya Pak ya. Nanti dalam berbicaranya boleh misalkan kasus yang terbaru atau kasus yang pernah Bapak alami ketika menjadi seorang guru juga tidak apa-apa Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Dede Permana SPD, MMPD yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman positif dan berbagi atau sharing bersama saya dalam kegiatan wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan terkait tentang pengalaman yang mungkin ke belakang atau yang pernah Bapak alami. Mungkin langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Bapak, menurut Bapak selama ini ya, bagaimana dari kepala sekolah sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ketika berbicara tentang etika, ketika berbicara tentang moral, ketika berbicara tentang karakter, tentu saja dilatar belakangi yang pertama bahwa tak ada satupun di dunia ini ketika berbicara keadilan bisa adil semua ketika dijawab dengan perasaan. Itu yang pertama. Catatan kedua, bahwa ketika ada permasalahan, pokok pertama yang kita buka tentu saja ada kurang lebih 5 landasan keilmuan. Yang pertama tentu saja yuridiksi, yang kedua stories, yang berikutnya landasan filosofis, berikutnya landasan sosiologis, dan yang terakhir tentu saja antropologis. Kaitannya dengan etika. Permasalahan apapun ketika berbicara etika tentu saja diupayakan jangan sampai bermuara pada terlalu besi. Artinya preventif itu akan lebih baik dari akuratif. Dalam ini tentu saja kita berangkat dari Rasulullah SAW bahwa manakala ada masalah
pertama kali tentu saja ketika berbicara masalah tentang etika, mengambil sikap kita win-win solution. Artinya tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang artinya mau menang. Artinya dia akomodir dari kedua belah pihak, dan tentu saja dengan konsep inna ma'un iwatun, ketika benda mati bergesekan dengan benda mati tentu saja rusak. Sementara ketika kita sesama warga sekolah ada gesekan mungkin dari ekspresi, tapi lagi-lagi ketika berekspresi mungkin dalam posisi psikologis terkadang hal yang biasa jadi seolah-olah biasa itu karena gesekan psikologis. Tentu saja yang jalan yang paling tepat mengupayakan bagaimana kita bisa Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dikembangkan sikap-sikap kekeluargaan. Artinya ketika berbicara tentang sekolah, lembaga, berarti bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ketika bekerja sama tentu saja akan muncul satu permasalahan. Dan sejauh mungkin karena pergaulan dan sebagainya, akhirnya ketika saling memahami karakter A hingga Z dan saya ngomongin akhirnya masalah apapun tidak pernah yang mencuat hingga jadi pertengkaran hebat. Paling tidak hanya perbedaan pendapat tujuannya sama. Terima kasih. Ya. Pak, luar biasa ya jawabannya. Nah Pak, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kan kebetulan ya Pak, sekarang Bapak kan merangkap juga jadi kepala sekolah atau misalkan menjadi pemimpin di sekolah saya sendiri. Kemudian Bapak juga mempunyai amanat yang lain yaitu menjadi ketua PGRI. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan yang dimana dua-duanya sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan, Pak? Dalam hal ini kita merujuk pada sisi apa itu kebijakan. Yang namanya kebijakan seringkali dipelintir, seringkali diplesetkan seolah-olah membenarkan hal-hal yang tidak benar. Padahal yang namanya kebijakan itu bagaimana melaksanakan satu kegiatan dalam waktu yang berbeda, kontennya boleh beda secara kuantitatif, tapi secara kualitatif ketika ditarik ke definisi sama saja. Meskipun hal tersebut tentu saja membagi waktu. Yang kedua, karena kita sudah masuk ke dunia IT, tentunya ketika berbicara tentang koordinasi, komunikasi, konfirmasi untuk memenuhi masalah, tentu saja ketika waktunya bersamaan, tentu saja ada satu bukan ditinggalkan, mungkin melalui media sosial, WA misalnya, atau mungkin juga melalui yang lebih sederhana video call dan sebagainya. Artinya tidak selamanya ketika kegiatan kita tetap dalam tempat yang sama, dalam ruang yang sama, tapi ketika di ruang yang lain pun tetap kita bisa partisipasi aktif melalui pemanfaatan media sosial. Itu luar biasa ya Pak, karena yang saya tahu Bapak sekarang memegang dua sekolah juga, SDN Cibuni Asih, kemudian SDN Sukahurip, dan merangkap juga sebagai ketua PGRI. Nah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu untuk menangani hal tersebut yang sudah tadi Bapak jelaskan? Langkah yang saya jalankan sebetulnya sangat-sangat sederhana dan itu bukan kewajiban bersama, dalam arti antara saya dengan guru bukan berbicara atasan bawahan, tapi rekan kerja, di mana yang membedakan hanya tugas pokok dan fungsi. Sementara yang namanya pemimpin di satuan pendidikan, bahkan dimanapun di dunia ini, terkadang waktu bisa dibalik. Yang kebiasaan 70 menit atau 70% di kantor tempat bekerja bisa dibalik jadi 70% buat.
Sebab apa? Itu berawal dari keterbatasan dari sarana prasarana yang di sekolah. Contoh, bahwa sekolah kita ini dari mulai bangunan, isinya termasuk di dalamnya anggarannya melalui BOSP 8 Standar Nasional Pendidikan itu hanya untuk wilayah sekolah, bangunan sekolah, termasuk untuk PTK juga peserta didik. Sementara ketika berbicara menata halaman, sarana prasarana itu harus ada kolaborasi, harus ada koordinasi kerjasama dengan komunitas pendidikan, di mana di dalamnya yang dimaksud komunitas pendidikan, komunitas sekolah tidak boleh memungut sekecil apapun, termasuk apalagi sekolah, tetapi ada komunitas pendidikan di dalamnya, ada alumni, ada profesor, murid, ada pemerhati dan para sekolah, sehingga memungkinkan bahwa kegiatan apapun terlaksana tanpa selamanya ada di tempat, atau bisa dibalik, tidak kemana-mana, tapi insya Allah melalui pemanfaatan dunia IT, mulai jalur silaturahim, mulai jalur komunikasi, mulai jalur alumni, mulai jalur paguyuban, semua bisa terlaksana dengan baik. Dengan catatan tentu saja strategi saya yang pertama, saya selalu mengambil analogi strategi pasang bubu. Bagaimana ikan bisa masuk bubu dalam keadaan pasti utuh. Berbeda dengan ketika kita menangkap ikan dengan jala, dengan kail, atau dengan jaring, pasti ikan akan luka. Artinya secara sadar atau tidak saja orang bekerja sesuai dengan tupoksinya. The right man on the right job. Barangkali itu yang saya. Ya, Pak. Menyambung ke yang tadi, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bapak alami di sekolah, baik yang berhubungan dengan siswa ataupun dengan guru? Yang paling efektif tentu saja bahwa ketika berbicara etika, kita berbicara juga tentang landasan filosofis. Bahwa yang masuk ke landasan filosofis itu diantaranya adalah pendidikan. Pendidikan kan banyak ragam. Kita berbicara tentang etika, juga kita berbicara tentang komitmen. Bahwa transformasi ilmu, bahwa transformasi apapun takkan pernah terjadi kecuali melewati etika. Dan etika di sini artinya hal-hal yang tampaknya sangat sederhana tapi bisa berakibat fatal. Makanya kita bikin komitmen. Artinya ketika kita bertugas, bertanggung jawab terhadap tugas diri kita sendiri. Hal-hal yang lain tentu saja bisa dijawab secara bersama dengan mengharuskan keluarga. Artinya di sekolah ini bukan tanpa masalah, bukan tidak ada masalah, tapi masing-masing komunitas yang ada di sekolah, masing-masing PTK yang ada di sekolah saling memahami, saling mengerti, bahkan termasuk mungkin lebih jauh ke dasar kepentingan keluarga masing-masing, sehingga dalam hal apapun kita bisa di studi banding, studi komparatif, sehingga paling tidak expired in the thesis, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Intinya berkomitmen dan bertanggung jawab ya, Pak ya. Nah, Pak, yang menjadi tantangan sendiri, Pak, ketika Bapak mengambil keputusan tentang yang berhubungan dengan dilema etika, tantangan yang mungkin Bapak rasakan? Tantangan yang pertama tentu saja sering terjadi bahwa kesadaran itu jarang-jarang muncul dengan sendirinya kecuali berupa pengalaman, sehingga kerap kali aturan dibikin bersama, sementara terkadang secara tidak langsung penggembosan, pembusukan terjadi legal. Intinya ketika berbicara dusta, ketika berjanji diingkari, ketika dipercaya tidak amanah. Dan dalam hal ini tentu saja sangat-sangat manusia, sebab the rule of the law, bahwa hukum, bahwa kesepakatan dibuat untuk ditaati bersama, bukan seperti di limba raya. Artinya tidak ada satupun manusia yang paripurna di muka bumi kecuali Nabi dan Rasul. Dan ketika ada kekurangan, yang saya sarankan kepada rekan, saling menutupi, saling melengkapi,
manakala ada kekurangan. Jadi bukan dengan cara-cara yang boleh jadi itu demokrasi liberalisasi yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan adalah demokrasi yang tanpa etika. Etika yang dimaksud tentu saja setiap daerah berbeda. Paling tidak kita punya rujukan ulu kaulan hasanah. Ya Rasul saya berbicara yang baik. Sadidah berbicara dengan ada rujukan, ada referensi. Kemudian lainnya karimah jaga hati, dan tentu saja lemah lembut. Ketika berbicara lemah lembut tentu saja multi tafsir, tapi paling tidak ada kesamaan pemahaman, kemasannya etika. Artinya berbicara tentang ada istiadat atau lebih jauh kesopanan. Bapak, apakah Bapak sendiri mempunyai sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut? Misalkan kayak ada kasus, biasanya Bapak diselesaikan nanti dulu, misalkan ditunda dulu di jadwal yang sudah ditentukan, atau Bapak tipe yang emang langsung diselesaikan pada saat itu, Pak? Kebetulan secara pribadi saya tidak pernah menyelesaikan masalah secara konfrontatif langsung. Sebelum saya menyelami dulu, meneliti dulu apa rekan-rekannya. Jadi seringkali keputusan bukan ditunda, tapi mungkin diselesaikan dalam bentuk tetap kita melalui analisis dulu masalah baru. Seringkali tidak pernah saya secara langsung menyelesaikan satu masalah, karena secara kebetulan masalah masih rata-rata masih dalam koridor toleransi. Jadi artinya belum ada masalah-masalah yang alhamdulillah untuk DSD ini paling tidak hanya berbentuk muncul bukan bully, tapi gaya guyonan priangan timur. Iya. Tapi terkadang ketika kurang paham mereka bahwa itu seringkali terjebak pada orang lain sebetulnya bersifat guyonan, humor. Terkadang karena orang tersebut lagi ada masalah, bisa jadi itu rata-rata secara alami mereka jarang-jarang, kecuali yang sifatnya lebih. Dan di SD ini adalah tentang masalah yang lebih berat saya selama 2 tahun belum pernah menemukan. Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Yang pertama yang saya tekankan tentang fakta integritas. Di dalamnya kan berisi tentang tanggung jawab. Bahwa ketika kita berbicara tentang pasukan, satu lembaga, berarti satu kata ketika menghadapi masyarakat, artinya satu kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan pendidikan. Berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, tentu saja yang menjadi keputusan sekolah. Tapi ketika berhubungan dengan masyarakat langsung, kita melibatkan secara langsung yang namanya komite, bahkan termasuk forum komunikasi orang tua murid, bahkan termasuk dana para alumni SD Cibuni Asih. Dan biasanya itu dalam event-event tertentu suka kita undang, kita ajak untuk bersama, sehingga buah pemikiran mereka, buah pemikiran kita paling tidak bisa sinergis, bahkan ada negosiasi sehingga terbentuk satu keputusan yang memang bisa menjelma untuk mendongkrak salah satu kegiatan dalam aktivitas belajar mengajar, baik untuk anak-anak maupun untuk guru. Itu baiklah. Ya, Bapak. Bapak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran pertama tentu saja sejalan dengan nilai-nilai filosofis pendidikan, nilai-nilai pendidikan, bahwa nilai pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia agar menjadi manusia. Lakon falakna fi asani takwim, bahwa semua manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah dan akan dikembalikan harkat dan martabat ke tempat yang lebih jelek daripada binatang. Sebab apa? Tentu saja karena manusia diberi modal oleh Allah, dianugerahi potensi
mata, hati, telinga, tapi tanpa masuk ke pendidikan, bahwa seringkali bahwa manusia justru jadi pemangsa manusia yang lainnya. Dia yang bisa ketik memanusiakan manusia, dan diupayakan ketika kita memfotokopi, tentu saja fotokopi itu sesuai dengan aslinya, bahwa siapapun tidak terbentur apakah kepala sekolah, apakah guru, tetap di dalamnya harus terkandung bahwa kita sama-sama manusia yang tentu saja kesempurnaan tidak ada, kecuali saling menimba pengalaman, saling mengangkat hal-hal yang memang perlu diangkat. Contoh, ketika berbicara tadi tentang yang lagi booming, katakanlah etika antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, bahwa apa seringkali kita terlalu berkutat pada teori, sementara seringkali teori tersebut tidak sejalan dengan keyakinan masing-masing, dan dalam itu bisa ada masalah. Dan sekali lagi, ketika berbicara tentang etika, hal-hal yang paling mendasar, bagaimana kita bisa diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya memanusiakan manusia agar menjadi manusia, membumikan manusia Indonesia agar menjadi manusia yang bertanggung jawab secara tidak langsung atau langsung. Kita tetap bersandar pada dasar-dasar filsafat negara, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, dalam posisi capek, terkadang manusia itu karena sifatnya makhluk otot, makanya sekalipun secara sekilas kita melihat orang dapat dengan mudah, pada sesungguhnya tanpa Pak Indra dan kawan-kawan sejalan dengan visi SD ini, makanya saya secara pribadi selalu mendorong pada rekan-rekan guru ketika ada program-program tari terobosan dari pemerintah untuk mendongkrak, untuk meningkatkan kompetensi, untuk memperkaya pengalaman, untuk saling berbagi dengan rekan, bahkan bukan satu SD, mungkin satu wilayah Republik. Saya sudah mendorong, nah diantaranya Pak Indah bersama Ibu Lisa saya dorong untuk ikut program guru penggerak. Terima kasih. Ya, Bapak terima kasih. Kegiatannya sangat luar biasa ya Pak. Sangat banyak ilmu, pengalaman positif yang saya dapatkan, dan semoga kegiatan ini, wawancara ini dapat menginspirasi teman-teman, guru-guru di luar sana. Dan Bapak kedepannya sehat, semakin Amin. Sukses dan kegiatannya lancar. Dan terima kasih sekali lagi mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Bapak, hatur nuhun, mangga juga.